negeri kan, teknologi dari sana. Ya bagaimana menciptakan, merekam gambar, ya kan, dari awalnya cuma mungkin barangkali lukisan aja. Sekarang bagaimana melukis dengan cahaya. Dari teknologinya sampai mulai analog sampai digital saat ini Pak. Artinya itu kan perlu pengetahuan, bukannya sebagai tukang ya Pak ya. Ya bukan tersinggung, artinya perlu saya luruskan, itu bukan tukang, ini profesi. Profesi sebagai seorang fotografer. Sahabat usia Mas yang tercinta, pada saat ini saya ditemani dengan sahabat Mas juga, yakni Bapak Jeffrey Dahler. Beliau menurut saya akan lebih senang dengan sebutan 6161. Kenapa pakai 6161? Karena beliau lahir di usia 61. Dan sekarang usianya juga 61. Ya betul Pak. Beliau ini adalah pensiunan dari institusi pemerintah. Betul Pak? Betul Pak. Betul. Nah, selama mengikuti di institusi pemerintah, tentu beliau memiliki banyak sekali ragam kegiatan, baik itu untuk keperluan pengembangan diri maupun dinas-dinas luar. Ya, betul Pak. Betul ya Pak ya? Betul Pak. Baik. Nah, di usia Max ini Pak, yang mungkin 1 tahun atau 2 tahun yang lalu Bapak sudah selesai tugas di pemerintah. Betul. Nah, pada saat ini Pak, apa yang dilakukan? Yang paling utama saat ini dulu Pak. Iya, baik Pak. Sebelum saya jawab, saya boleh ngopi dulu Pak? Oh silakan. Ini enak Ayo Pak ngopi nih. Pak. Aduh, segar banget Pak. Jadi gini Pak, saya tidak pernah merasa pensiun Pak. Selama saya sehat, selama saya masih bisa beraktivitas di bidang yang saya tekuni. Jadi bidang saya memang di bidang media. Zaman dulu tuh belum ada TV-nya, cuma TV RI doang atau hanya film saja. Jadi saya beraktivitas mulai dari fotografi, dari kru film, editor film, sutradara. Dan itu saya tekuni sampai sekarang. Nah, apa kegiatan saya sekarang di usia saya pensiun, walaupun saya sampai sekarang pun masih aktivitas yang sama. Saya masih syuting, saya masih nulis skenario Pak ya. Saya masih editing di rumah dan saya punya alat sendiri. Saya punya kamera sendiri, saya punya mikrofon sendiri, punya lampu sendiri. Kenapa? Awalnya hobi Pak. Kalau kerjaan hobi Pak, waduh nggak ada capeknya Pak. Gitu. Kalau pekerjaan hobi memang tidak ada capeknya. Dan itu membuat orang hidupnya menjadi lebih hidup. Betul. Lebih hidup. Tentu senang Pak. Betul Pak. Kalau itu Bapak lakukan terus-menerus sampai nanti kapan Tuhan memanggil ke alam sana, Bapak akan tetap kelihatan bercahaya. Amin. Jadi saya mungkin gini Pak Pracoyo, saya sharing juga buat teman-teman yang mungkin di usia Mas, bahwa jangan pernah ada konsep pensiun artinya berhenti kegiatan. Itu penting Pak. Kenapa? Penting. Sebanyak apapun uang Pak Pracoyo, pasti ada aktivitas dong. Entah main golf, entah main apa. Karena kalau orang diem aja Pak mati Pak. Baik fisiknya mati, juga otaknya mati. Kalau saya tidak, alhamdulillah Pak, saya masih juga, saya mengajar Pak. Mengajar ya Pak? Saya ngajar di 2 kampus. 2 kampus? Iya, dari Desa Unggul di Kebonjeruk, dan juga di Muhammadiyah Jakarta. Betul Pak. Di 2 kampus itu Pak. Bapak ngajar apa ini? Mata kuliah yang dipegang? Ini Pak, saya dengan bidang saya, kan saya bilang dulu. Ini saya hobi saya awalnya fotografi Pak. Fotografi. Ya, kok bahasa jeleknya tukang foto lah Pak. Tapi bahwa itu mungkin omongan orang saja di luar tukang foto. Tetapi ini memiliki ilmu yang sebenarnya tidak gampang Pak. Karena ini teknologi dari luar negeri kan. Teknologi dari sana. Ya bagaimana menciptakan, merekam gambar, ya kan, dari awalnya cuma mungkin barangkali
lukisan aja. Sekarang bagaimana melukis dengan cahaya. Oke. Dari teknologinya sampai mulai analog sampai digital saat ini Pak. Iya, Artinya itu kan perlu pengetahuan, bukannya sebagai tukang ya Pak ya. Betul. Saya ya bukan tersinggung, artinya perlu saya luruskan, itu bukan tukang, ini profesi. Profesi sebagai seorang fotografer, videografer, dan profesi sebagai sutradara. Itu menurut saya itu menyenangkan buat saya. Ya mungkin ada teman-teman yang udah pensiun, wah senangnya mungkin berkebun. Ya itu saya kan masing-masing orang kan sesuai dengan passionnya masing-masing Pak. Mungkin Pak Percaya mungkin nulis di rumah kayak gitu. Nah saya apa yang saya ajarkan ke teman-teman mahasiswa saya adalah tentang fotografi, videografi, bagaimana menjadi editor, bagaimana menjadi sutradara. Oke. Satu dulu Pak ya. Iya. Bapak kan berarti mengenal kamera-kamera zaman dulu. Ya. Atau ini kamera yang dipegang Bapak kan termasuk kamera Ya, zaman dulu ini. zaman bien Pak, masih pakai seluloid. Nah, Ya, kan gitu. Ya, tuh. Apa perbedaan utama dengan yang model elektrik Ya, sekarang ini? gini Pak, kalau zaman dulu itu Pak, kalau saya moto tuh sebelum dicuci, belum cetak masih deg-degan Pak. Ini gambarnya bagus nggak ya? Gitu ya. Expose-nya bagus nggak? Fokus nggak ya? Tetapi dengan era digital sekarang, instan. Kelihatan fokusnya, kelihatan colornya, tanpa harus proses cuci cetak. Betul. Kalau sekarang tinggal lihat aja, wah nggak jelek, ulang lagi, hapus. Kalau dulu nggak bisa Pak. Nggak bisa ya. Satu roll film itu cepat, nunggu deg-degan hasilnya kayak opo, cuci cetak dulu, baru kelihatan, oh ini celek, kayak apik kan loh. Nah, dengan pengalaman yang pakai film itu Pak, Ya, adakah yang membuat Bapak frustasi? enggak Pak. Jadi kan kembali lagi saya katakan tadi bahwa buat saya background pendidikan saya memang orang manajemen Pak. Saya kuliah, saya S1-nya manajemen, S2 saya manajemen. Kenapa saya ambil S1-nya manajemen, S2 manajemen? Saya dasarnya ini hobi. Orang tua saya bilang, "Bok kamu aja tukang fotonya di apa?" Orang tua kita Orang nggak tua ngerti saya ya. jadi nggak ngerti. Tetap saya lakoni hobi saya kuliah. Kenapa? Itu beban saya, tanggung jawab saya kepada orang tua ya, pengen saya jadi sarjana ekonomi. Tak lakoni Pak, walaupun agak lama selesainya. Iya. Karena diselingi dengan kadang pas kuliah saya lagi ada pemotretan, pas kuliah saya nggak punya uang untuk bayar kuliah, ya kan? Akhirnya alhamdulillah selesai juga. Tapi hobi saya inilah yang mengantarkan saya menjadi editor, jadi saudara, menjadi mendapat penghargaan secara nasional, internasional, sehingga saya dikirim ke luar untuk belajar lagi tentang televisi. Itu berkah bahasa, sehingga orang tua saya bilang gini, ya saya salut sama kamu artinya fokus pada pilihanmu sehingga bisa menjadi penunjang buat keluarga kamu dan ekonomi kamu, gitu Pak. Memang benar Pak, bahwa pendidikan sarjana, S2, S3, kadang-kadang kalah loh hasilnya dengan profesi yang ditekuni. Betul. Berupa hobi. Betul Pak. Betul ya? Pak. Ya, itulah yang mohon maaf ya di teman-teman. Jadi jangan pernah merasa bahwa ini adalah pensiun. Pensiun itu tidak identik dengan berdiam diri. Tapi bagaimana kita mengasah pikiran kita, mengasah keterampilan kita. Yang hobi berkebun monggo silakan berkebun. Yang hobi dengan fotografi silakan fotografi. Yang hobi mungkin nanam beternak ikan atau ayam silakan. Jadi ada aktivitas hari-hari yang bukan lagi bicara soal berapa yang saya dapatkan. Jadi Pak, lebih banyak kita bersyukur. Diberi nikmat sehat aja udah alhamdulillah Pak. Ya, saya udah punya cucu satu Pak. Saya umur 3 tahun. 3 tahun ya? Ya, anak saya 3. Kalau saya baru 3 bulan. Oh, 4 bulan. Cucu saya. Ya, baru belajar tengkurap lah. Selesai ya. Tengkurap itu. Kalau cucu saya udah bisa ajak ngobrol. Ya, sudah pasti lah. Ya. Ngomong-ngomong Pak, tadi kan Bapak sebagai sutradara sekali. Iya. Sutradara ini kan pekerjaannya tidak hanya pegang teks. Iya. Ya, tapi kan juga berjalan ke sana ke sini. Iya. Nah, saya melihat orang yang masih dinamikanya berjalan itu lebih kuat, Pak. Bapak sendiri gimana rasanya? Ya, betul Pak. Jadi pengalaman saya dulu Pak, dulu saya pernah di lembaga tersebut ditawari untuk jadi bendahara, jadi mungkin punya jabatan, saya katakan bahwa bukan passion saya. Bukan, saya pernah mimpi jadi pejabat.
saya senang dengan privasi saya. Kenapa? Saya mengenal lebih dekat dengan orang-orang mulai dari bawah sampai presiden. Udah saya temuin. Nah, saya mencari orang-orang yang punya prestasi, yang punya apa namanya kemampuan. Tiba-tiba saya pernah membuat program yang di tengah laut, Pak. Jadi kalau saya laut. Ya nyebrang itu saya naik perahu tempel 4 jam, Pak. 4 jam. Ya, itu guru, Pak. Oh, gelombangnya besar, Pak. Begini, jadi saya kalau tugas keluar kota ya udah saya bismillah aja. Kalau ini memang umur saya masih panjang, saya pulang selamat. Karena ada teman saya juga yang hilang tanpa ketemu. Begitu syutingnya dia di daerah Maluku. Saya kemudian syutingnya di Makassar. Ke tengah laut itu di pulau kecil itu adalah katanya pulau tempatnya M. Yusuf dulu pernah di situ mengasingkan diri zaman Jepang. Masih towernya masih ada, Pak, gitu. Jadi itu pengalaman menurut saya bahwa hidup ini memang ya perjuangan. Dinikmati, Pak. Jadi saya menikmati pekerjaan saya, menikmati juga hasil yang saya terima. Iya. Jadi dengan sutradara itu berarti diterpa gelombang. Iya, betul. Naik turun gunung kali. Iya, betul, Pak. Betul. Nah, betul. Itulah Bapak nanti akan tetap sehat kalau sampai saat ini masih dilakukan. Ya, amin, amin. Jadi selain itu juga gini, Pak, menurut saya saat itu trik buat saya tuh semua orang punya masalah, Pak. Betul. Selama kita hidup pasti punya masalah. Betul. Tapi bagaimana kita memanage masalah tersebut atau menghadapi masalah itu bagaimana caranya? Ya, Pak. Kalau semua dipikirin, ini begini, ya nggak kelar-kelar. Tapi kalau saya, pola saya, Pak, saya pikirkan saat saya ketemu masalah ini. Besok ini udah saya pikirin dulu. Misalnya kamera saya rusak gitu. Kalau saya pusingin, Pak, waduh, nggak bisa kerja. Enggak. Saya tinggal dulu, saya betulin orang. Saya ikut yang lain, pinjam dong kamera kamu yang ini dong. Oh, gitu. Iya. Cara menyelesaikan Tetap masalah jadi, ya. tetap bisa aktivitas. Kemudian saya nggak pernah, Pak Devri keluar kota honornya 1.000 ya. Oh iya, berarti besok cuma 500 rupiah ya. Oh nggak masalah Pak saya. Orientasi saya bukan uang, Pak. Oke. Karena Bapak nyinggung soal finansial ya. Saya pernah membaca bukunya Robert Kiyosaki. Oh iya, ya, saya tahu, Pak. Itu justru mengatakan kalau Anda ingin berprofesi dengan baik, jangan kejarlah uang. Nantinya uang akan mengejar Anda kalau itu sudah Anda lakukan. Iya, saya alami itu, Pak. Saya alami ya. Saya dulu ya mulai dari kecil, Pak. Orang sakit, oh iya nggak apa-apa, ini sekian lama-lama orang nyari, Pak Devri, ini kesini bisa nggak honor sekian? Oh monggo, saya selalu mensyukuri apa yang saya dapatkan. Iya. Karena kalau bicara soal puas, tidak ada yang puas, Pak. Pak punya beli satu, pengen 2 dong. Ya pengen rumah 1, pengen 2 dong. Ini sifat manusia, Pak ya. Iya, ya, betul. pada dasarnya bagaimana kita manage perasaan kita. Betul. Ya, tiba-tiba tetangga punya mobil baru, pengen ganti mobil. Itu kan itu kembali kepada perasaan kita, Pak. Jadi menurut saya penyakit itu datang daripada kita sendiri. Mikir kayak ini, wah ini orang punya ini, kalau saya enggak. Tambah lagi kita bilang, Pak itu bapak itu bisa ganti mobil, bapak kok nggak bisa lah gitu. Kalau mikir itu malah sakit ya, Pak. Nah itu, Pak. Makanya saya bilang hidup nikmati ya, apa yang kita miliki sekarang nikmati aja. Baik, Pak, kembali lagi ke pekerjaan, profesi. Ya. Bapak, Pak Devri, kalau menulis naskah, gimana cara mendapatkan gagasan, ide yang paling mungkin nanti bisa memberikan contoh, gagasan ini loh yang pernah saya dapat dengan aneh gitu misalnya. Ya, jadi begini Pak, karena saya kalau bikin naskah itu ada 2 jenis Pak. Ada yang fiksi artinya itu bisa idenya dari mana saja liar lah. Dan tidak perlu true story. Tapi juga saya kalau nulis true story seperti saya guru yang jadi guru kelas 1, kelas 2, 4, 5, 6 atau artinya dia sekolah itu dia ngajak sendiri jadi kepala sekolah, jadi guru, jadi TU. Nah, itu saya nyari data dulu Pak. Tapi kalau yang fiksi, saya biasanya melihat lingkungan apa yang menarik ya, yang kira-kira aneh nih. Jadi saya kadang-kadang perenungan, ya 1-2 hari perenung kayaknya apa yang menarik ya. Kadang-kadang terinspirasi dari tiba-tiba saya lihat lingkungan atau saya menonton sebuah karya orang lain, tapi mungkin bukan karya di Indonesia.
bagus juga ya. Tapi kalau di Indonesia ada nggak ya seperti ini? Nah, saya seperti itu, ada merenung Pak. Untuk visi ya. Tapi kalau untuk yang true story, saya nyari data. Misalnya tentang Pak Pracoyo, orang yang sudah mengabdi untuk hutan, hidup tengah hutan. Saya cari Pak Pracoyo. Pak Pracoyo kemudian prestasinya apa aja. Kemudian saya datengin, Pak, saya apa cerita. Nah, situ bisa nulis saya. Gitu. Ada prosesnya agak berbeda antara fiksi dan non fiksi namanya. Ya, ini istilah di keilmuannya, fiksi itu ya artinya karya yang ya bisa cerita saja, rekayasa, reka-reka. Tapi kalau yang true story enggak. Saya harus datang dulu Pak Pracoyo, misalnya dia penambah hutan yang menjaga hutan. Saya harus cari dulu datanya di beberapa mungkin di internet atau mungkin di buku-buku lain. Udah ketemu, saya datengin tuh. Cari Bapak, ya? Cari. Saya wawancara. Nah, hasil wawancara itu menjadi bahan saya nulis. Transkrip. Ya, transkrip. Kemudian saya tambah-tambahin lah artinya supaya ada dramatisasinya yang menjadi orang mungkin semakin hebat. Gitu Pak. Ya, ini tentang kreativitas di bidang penulisan ya Pak ya. Jadi true story dan imajinatif. Yaitu yang berdasarkan rekayasa, rekaan. Gitu. Berapa lama Pak sebuah naskah selesai? Kalau untuk yang reka atau imajinatif itu kadang-kadang ya bisa, kalau seandainya dia dengan durasinya setengah jam atau 1 jam berbeda Pak ya. Artinya gini Pak, kadang-kadang tidak bisa, bisa kelas seminggu, 2 minggu. Saya biasanya kalau nulis itu paling lama 2 minggu. Tapi artinya Pak, itu kembali lagi pada kadang-kadang gini Pak, emang ini ngomong seniman mut-mutan. Ya kadang-kadang Pak nulis itu ada jenuhnya juga, jenuh. Betul. Saya saya cari dulu tempat yang agak sepi atau saya menyendiri dulu sendiri. Saya nyari inspirasi lain. Ya kadang-kadang ya kalau dihitung 2 minggu tuh bukan 2 minggu saya nulis, enggak. Kadang-kadang saya tuh neliti apa ya. Maksudnya 1 minggu itu, 2 minggu itu tidak berarti non-stop ya. Enggak. Tetap melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lain. Iya, betul. Jadi itu kan artinya kadang-kadang kalau kita udah sementok nih Pak ya, saya berhenti dulu. Berhenti kerja yang lain atau mungkin tiba-tiba saya cuma mungkin ngobrol sama teman-teman. Ya. Kadang-kadang di ngobrol-ngobrol itu ketemu, oh iya ya. Itu kadang saya nggak langsung Pak tiba-tiba dapat ide untuk melanjutin tuh naskah itu. Gitu. Itu Pak, benar. Itu kalau true story kan udah jelas Pak ya. Sudah saya dapat data secara data berdasarkan mungkin dari kepustakaan, data dari mungkin di internet. Kemudian saya datangi lagi, Bapak saya cari, wawancara, itu kan lebih mudah. Ya, lebih mudah. Transkripnya dibandingkan dengan kita imajinatif. Karena mentoknya habis ini ketemunya siapa ya? Itu kadang-kadang saya perlu ngobrol ketemu gitu Pak. Iya. Jadi ya saya anggap itu buat saya happy aja Pak. Karena uang hidup tuh menurut saya ya dinikmati ya Pak. Susah senang itu ya bagaimana kita mau mengelolanya kok Pak. Mengelola ya. Belum, wah pensiunan tuh susah gitu. Enggak buat saya. Pensiunan itu harusnya menyenangkan. Merdeka. Nah itu Pak, gitu. Tidak soal merdeka Pak. Gimana Pak? Saya ditawari di 2 kampus ini menjadi dosen tetap. Saya nggak mau. Dosen tetap itu harus Senin sampai Jumat datang. Ada mata kuliah atau ada ngajar harus datang Pak. Harus datang. Absen. Saya nggak mau. Absennya pakai sidik jari atau pakai yang saya bilang saya nggak mau. Kenapa Pak Devri? Saya nggak merdeka. Kan saya udah jadi pegawai pemerintah. Ya baru datang absen, jam sekian absen pulang. Enggak lah. Saya datang akan saja ngajar aja. Saya seminggu 2 kali atau 1 kali atau 3 kali. Saya datang. Kalau enggak ya, saya mengerjakan yang lain Pak. Contoh, saya pergi ke sini Pak, satunya saya nikmatin Pak. Ini saya kebetulan ada kegiatan, ada pendampingan mahasiswa Pak ya, magang. Terus saya nyari beras Cianjur. Cari beras. Saya kemas dalam 5 kilo, 10 kilo. Saya bawa ke Jakarta, saya jual ke teman, saudara, tetangga. Untungnya nggak besar Pak. Iyalah. Tapi it's making happy buat saya. Ini happy aja. Jadi kalau begitu Pak Devri ini hidupnya sangat bermakna loh sampai sekarang. Alhamdulillah Pak. Alhamdulillah. Contoh misalnya pergi ke Cianjur dari Jakarta, pulang membawa beras, lalu dikemas kecil-kecil 5 kilo, 10 kilo, lalu ditawarkan kepada tetangga, mungkin relasinya. Nah ini kan
mempunyai makna. Ya. Jadi hidupnya Pak Devri sampai saat ini bermakna. Nah, sahabat usia mas yang tercinta, kawan saya ini, yang saya awal tadi saya juluki dengan 6161, ini memiliki profesi yang ditekuni sejak muda, yang dulunya bukan profesi oleh banyak orang. Justru orang tuanya sendiri menganggap bahwa itu hanyalah tukang. Dan sekarang ternyata berkembang di bidang fotografi, videografi, penulisan naskah, dan sampai ke editor film. Dan yang terakhir menyutradarai film juga. Itu sahabat tercinta. Dan yang bisa kami sajikan bersama dengan Pak Devri, kiranya dapat memberikan makna bagi banyak orang. Bye-bye. Ya, terima kasih.